Tuh. Buka halaman 80, maaf ya. At-targhib fi sholati qoblal asri. Penyemangat dalam sholat sunat sebelum asar. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia berkata, rahima, semoga merahmati, Allahu, Allah, imro'an, kepada seseorang, sholat, yang sholat orang tersebut, qoblal asri, sebelum asar, arba'an, 4 rakaat. An Ummi Habibah, dari Ummi Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, hafadho, yang memelihara, ala arba'i rakaatin, terhadap 4 rakaat, qoblal asri, sebelum asar, bana, maka akan membangun Allahu, Allah, lahu, buat orang tersebut, baitan, sebuah rumah, fil jannati, di surga. Rawahu, menceritakan hu, pada hadis ini, Abu Ya'la. An Ummi Salamata, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia berkata, man, barang siapa, sholat, yang sholat, arba'a rakaatin, 4 rakaat, qoblal asri, sebelum asar, harrama, maka mengharamkan Allahu, Allah, badanahu, terhadap badan orang tersebut, ala nar, terhadap neraka. Rawahu Imam At-Tirmidzi, At-Tabrani. An Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati, tidak berhenti umatku, yusalluna, salat mereka, hadhil arba'a, terhadap yang 4 rakaatin, 4 rakaat, qoblal asri, sebelum asar, hatta tamsya, sehingga berjalan, alal ardi, di atas bumi, magpuron, untuk diampunilah terhadap 4 ini, magpirotan haqqon, dengan ampunan yang benar. Rawahu At-Tabrani. Ikhwah billah, alhamdulillah, pada ahad ketiga ini Abi bisa sampai dan kita bisa berkumpul dalam masjid yang mulia dalam rangka melaksanakan
salah satu kewajiban kita yakni belajar hadis untuk kita amalkan. Mudah-mudahan kita bisa diberi paham oleh Allah dan bisa mengamalkannya. Bahasan pada subuh kali ini adalah tentang sholat qobliyah asar. Perlu diketahui, sholat qobliyah asar itu termasuk goer muakkad, ya, yakni tidak sangat ditekankan, ya. Sebab dulu Abi pernah berkata bahwa qobliyah dan ba'diyah itu ada yang muakkad, ada yang goer muakkad. Dan asar itu tidak ada ba'diyahnya. Subuh juga tidak ada ba'diyahnya. Hampir seluruh sholat yang 5 qobliyahnya ada. Baik Johor, asar, maghrib, isya dan subuh. Kalau ba'diyahnya ada yang ada, yakni 3, Johor, maghrib, isya. Ada yang tidak ada, yakni apa? Subuh dan asar. Subuh dan asar. Ini adalah targhib, penyemangat, janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama riwayatnya Imam Ahmad rahimahumullah, berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, namanya Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar. Kemudian tembus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berdoa, rohima, semoga Allah merahmati, memberikan kasih sayang kepada siapa? Banyak, di antaranya kepada orang yang sholat qobliyah asar 4 rakaat. Doa Nabi pasti dikabul. Wa kullu nabiyyin mujab. Setiap doa Nabi pasti diijabah. Dan ingat, bukan hampir, seluruh para nabi, seluruh para rasul oleh Allah dikasih doa. Nggak ada yang tidak dikasih doa. Dan yang paling lengkap doanya Nabi kita. Paling lengkap doanya Nabi kita, tapi tidak ditampilkan dalam Al-Quran. Ya, ada memang Nabi yang doanya ditampilkan dalam Al-Quran, seperti Nabi Adam alaihissalam dalam surat Al-A'raf ayat 23. Ada kan? Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Kalau itu doa Nabi Syuaib, Duruban naftah bainana, seperti apa itu? Masih Al-Arab ya? Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qad iftarayna 'ala Allahi kadiban in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha'a Allahu rabbuna وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Sungguh kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Demikian saudara, Nabi Adam setelah mendapatkan tarbiyah dari Allah, dia berkata, Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menjolim diri kami sendiri. Kenapa nikmat surga yang begitu banyak dan dibebaskan, kami hanya terkait dan terfokus pada satu nikmat, sehingga makan buah kholdi padahal itu terlarang. Ampuni kami, rahmati kami. Itu dah. Ya. Nah, Rasul kita mendoakan kepada kita, siapa yang diantara didoakan itu adalah orang yang sholat qobliyah asar berapa? 4 rakaat. Prakteknya sama dengan qobliyah zuhur. Ada yang sekaligus 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Ada yang saudara-saudara sekalian di dua kali salamkan. Itu terserah enaknya. Kemudian bagaimana kalau kita masuk ke masjid, lihat jam digital nih sudah adzan asar, tinggal 2 menit lagi ke qomat. Itu rata-rata kita sholat ini 1 menit 1 rakaat. Lebih afdol mana? Apa sholat tahiyatul masjid, apa sholat qobliyah? Itu lebih afdol sholat tahiyatul masjid. Sebab tahiyatul masjid hukumnya adalah muakkad, mendekati wajib. Jadi nggak apa-apa ditinggalkan, nanti insya Allah terwakili. Kecuali kita masih masih 10 menit lagi, masih 7 menit lagi, itu bisa terkejar. Ya, masih bisa terkejar, saudara-saudara sekalian. Ya, kenapa? Karena masjid itu tidak hanya seperti masjid ini ya. Musola juga sebetulnya masjid, Pak. Musola masjid, cuma dalam fikih ada yang disebut Masjidil Asghar, ada yang disebut Masjidil Jami. Kalau Masjidil Asghar tidak diperuntukkan sholat Jumat.
Itu tetap kalau kita masuk ke musola harus tahiyatul masjid. Kalau apalagi ke masjid jami, ya, apalagi ke masjid jami. Dan kalau sudah qomat, tidak ada sholat selain sholat wajib. Umpama nih, Pak Haji Khotib lebet ke masjid, yang jadi imam Ustadz Sururi, dia sudah tahu Sururi pasti panjang bacaannya, umpama amma yatasaalun. Dia masuk ke masjid, saya kalau tahiyatul masjid pasti kekejar, nggak bisa. Nggak bisa, tetap harus langsung apa? Sholat wajib. Tidak ada sholat kalau sudah qomat, tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Walaupun umpamanya perkiraan kita bakal terkejar. Suka salah persepsi. Nah, mudah-mudahan nih sholat qobliyah asar yang belum, mohon untuk dilaksanakan. Yang sudah istiqomah terus, yang baru 2 tingkatkan menjadi berapa? 4, insya Allah. Bahkan hadirin sekalian yang saya hormati, hadis kedua, barang siapa yang hafadho itu yang memelihara terus menerus. Sebab amal yang paling baik itu adalah adwamuha wa in qalla, yang istiqomah, yang dawam walaupun sedikit. Pan dalam hadis juga tidak akan istiqomah iman dan hati seseorang kalau tidak istiqomah amalnya. Ingin istiqomah iman kita, ingin istiqomah apa? Hati kita, gampang, istiqomah aja amal. Istiqomah dalam baca Quran, istiqomah dalam baca apa? Di dalam apa? Zikir, istiqomah di dalam apa? Di dalam sholat berjamaah. Coba sekarang surat Al-Ahqaf ayat 14, itu orang istiqomah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi itulah saudara-saudara sekalian, yang terpenting istiqomahnya. Jadi kalau sudah duduk, kalau sudah mengerjakan, hingga dia bersumpah kepada Allah, ya Rabb, saya berikan hidayah kepada aku supaya tidak lagi meninggalkan ini. Cirinya bagaimana kalau orang istiqomah? Cirinya nih, kalau tertinggal merasa betul-betul menyesal, merasa betul-betul berdosa. Kalau tertinggal,
Contoh, ini ada orang yang sudah istiqomah sholat berjamaah. Pada satu saat ketinggalan sholat berjamaah. Itu sampai 2 jam begini saja. Pas Abi tanya kenapa? Aduh, saya ketinggalan sholat berjamaah tadi. Nah itu tanda istiqomah. Kalau doa istiqomahnya dari mana? Bibir selalu mengucapkan doa itu. Kapanpun doa itu pasti terucapkan. Itu berarti doa yang istiqomah. Seperti Robbana atina fid dunya hasanah, yang enggak bisa apa-apapun Robbana atina pasti bisa. Hadirin sekalian yang saya hormati, ya. Makanya di sini man hafadho, barang siapa yang memelihara, man lajima, yang melajimkan. Apa itu? 4 rakaat sebelum apa? Asar. Masya Allah. Allah bangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. Maaf Pak, rumah di surga itu jangan dibayangkan seperti adzikro di sini. Jangan dibayangkan seperti di mana? Di Sentul City. Tidak. Inna maudi asautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Inten mutiara surga sebesar kepala pecut, sebenarnya gini ya, kepala pecut atau cemeti itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sedangkan itu banyak rumah-rumah kita yang diampar oleh inten mutiara. Belum lagi minuman dan makanan. Surat Muhammad ayat berapa? Ayat 15. Itu minuman yang Allah siapkan di surga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payah dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal di dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Masya Allah. Jadi minumannya saya seperti itu Pak. Di surga tidak ada yang haram. Jadi saudara-saudara sekalian,
Air yang disiapkan diantaranya dalam surat itu air yang tawar, air susu yang tidak pernah berubah, minuman keras tapi tidak memabukkan, dan madu yang murni. Dan itu bukan di botol, Pak, di sungai. Tinggal nyidukin, dan enggak usah nyiduk, ada yang nyidukin istri-istri kita. Allah. Nah, Indonesia. Dicidukin, sururi tenang aja, disuapin. Kayak istri sekarang diomelin. Allah, belum lagi buah-buahan. Dan buah-buahan surga itu ada yang sudah kita kenal, seperti duren, jambu, macam-macam lah yang kita kenal di dunia ini. Dan ada ribuan macam buah-buah yang memang buah surga itu tidak pernah kita kenal, karena memang tidak Allah perkenalkan dan tidak Allah munculkan di dunia. Sedangkan saudara, rambutan saja berapa macam, ya kan? Oh, ini rambutan tapi berapa macam kan, kok bagian-bagiannya. Ada dukuh Palembang dicampur dengan dukuh Pamulang, jadi asem. Ayo silakan aja sekarang. Duren kan macam-macam nama. Hadirin sekalian, apalagi di surga sampai ada satu buah saja itu macamnya sampai 70. Duren anu. Sehingga kita tidak kenal, hadirin sekalian yang saya hormati. Ya ilaha illallah. Saudara-saudara, itu Allah siapkan rumah bagi orang yang sholat qobliyah asar. Tiap dapat 4 rakaat satu rumah. Saopat rakaat pawati benang hiji imah. Jadi kalau 2 hari 2 rumah, buat apaan? Itu urusan kita sama Allah nanti. Jangan berpikir dunia surga ini sama dengan dunia, enggak mungkin. Wong kita saja tingginya 30 meter, lebarnya 3,5 meter, kepunyaan kita sampai 3 meter. Nah iya, kan gak seimbang. Kalau kita 30 meter, kepunyaan kita cuma sebesar yang seruri, nggak bisa. Itu pernah ada kiai tapi dapat dipercaya ya, ceramahnya kayak begitu. Allahu Akbar. Nafsu Allah lipat gandakan jadi 100 nafsu. Jadi kalau kita mau senang-senang jangan di dunia, biarkan senang-senangnya di akhirat. Ya. Biarkan senang-senang itu di dunia mah orang-orang kafir biarkan. Orang-orang munafik silakan aja senang-senang. Kami hidup ini di alam dunia bagaikan di penjara. Ada yang halal, ada yang haram, betul kan? Kalau bagi orang Cina lalai juga nggak halal, nggak haram. Mau makan ular, mau makan kucing, mau makan bancet, mau makan silakan. Silahkan aja. Kalau kami ini cukup halalan toiban wala tusrifu. Ya. Halal, toib dan tidak berlebih-lebihan. Itu kriteria makanan kita dalam surat Al-Baqarah ya. Ketemu gak kira-kira? Ketemu insyaallah. Jadi makanan kita itu pertama adalah halal. Kedua bang toib, yang jarang pulang. Toib itu adalah cocok dengan keberadaan badan kita. Tapi walaupun halal tidak boleh tusrifu, berlebihan. Kalau berlebihan bakal bahaya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh nyata bagimu. Jadi yang disebut halal berhubungan dengan hukum, yang disebut thayyib berhubungan dengan badan kita. Kenapa relatif, Pak? Belum tentu daging kambing thayyib di saya, bisa enggak thayyib di gitu kan? Bisa. Mang Haji Khotib bisa saja thayyib daging apa? Daging kambing bagi saya tidak thayyib karena ada penyakit umpamanya. Jadi yang disebut thayyib itu kondisioner sifatnya. Bagaimana orangnya? Ya. Bagaimana orangnya? Ya kalau orang biasa bertani, Pak, thayyib semua itu. Makan apapun thayyib semua. Kenapa begitu dia makan apapun, mau kopi, mau apa, habis semua saudara-saudara sekalian dikeluarkan melalui keringat. Makanya pada sehat-sehat. Nggak pakai alas kaki, nggak pakai tersen matahari. Nah dikarenakan kita mah di kantor, ya jelas harus pilih-pilih makanan. Harus pilih-pilih makanan. Makanya orang-orang, saya punya guru sudah 87 tahun sekarang. Ngopi 7 kali sehari. Kadang-kadang sampai 10 kali. Saya tanya, Pak, itu rasanya gimana? Sama aja, sama air biasa katanya. Rokok Jisamsu itu, rokok Jisamsu bukan filter, apa? Kretek. Itu sampai 3 bungkus. Pas saya tanya kenapa, Pak? Nggak tahu, saya hidup begini. Bapak pernah ke rumah sakit? Belum. Pernah disuntik? Pernah 2 kali. Pertama dulu daftar jadi pegawai negeri, kedua mau umroh. Kenapa? Karena pagi sudah ada di sawah, pagi sudah di kebun, jadi habis semua penyakitnya, tersengat matahari. Insya Allah di surga mah tidak akan ada yang sakit dan tidak ada penyakit. Mau corona, mau corolla nggak ada, Innova nggak ada semuanya. Nah orang-orang muslim, kenapa saudara-saudara sekalian yang saya hormati disebut orang yang suci? Karena makannya terpilih. Halalan, halal, thayyib, dan wala tusrifu, tidak berlebihan. Di ujung tadi, jangan mengikuti langkah setan. Karena setan mendorong kepada kita untuk selalu memakan barang haram. Haram najis. Pakai tangan kiri, ya, sambil berdiri, itu memang langkah setan. Makanya kalau kita minum pakai tangan kanan dengan segala macam aturan, diantaranya 3 kali, baru setelah begitu, ataupun jangan sekaligus blok kos kebo. Nyawa kebo sih ya. Munding tuh. Apakah orang yang suka sholat qobliyah asar cuma masuk surga? Tidak. Kata hadis yang ketiga, barang siapa yang sudah istiqomah sholat 4 rakaat di surga, sholat 4 rakaat sebelum asar, Allah haramkan dia masuk neraka. Masya Allah. Loh, kok ada persepsi seperti itu? Memang kenapa? Abi dulu pernah bilang, yang masuk surga itu ada 3 kelompok. Kita kelompok 3 nggak boleh,
kelompok satu nggak mungkin, kelompok dua aja. Kelompok pertama bigori hisab, tanpa diperiksa. Hah? Begitu lihat mukanya masuk, malaikat juga silau. Itu jangan-jangan kita sahabat saja cuma ada 70. Nabi tetap saudara di sidang. Bahkan Allah paling banyak menyidang, paling lama menyidang Nabi Sulaiman karena kekayaannya sangat bertumpuk. Istrinya 700. Kata kitab tafsir Sawi, selirnya 300 plus jadi 1000. Lah kita atuh juga repot. Jangan mimpilah kamu lah. Macam-macam pula kamu. Suruh kawin sama TKW. Yang nomor kedua dihisab, diperiksa. Tapi tidak sampai disiksa. Ditanya, dibuka bukunya, kamu sadar enggak melaksanakan dosa ini dan ini? Di tempat ini dan ini, di waktu ini dan ini. Ini tulisannya lengkap dan juga gambarnya lengkap. Kata beliau, ya Rob, kami sadar. Nah sekarang bagaimana? Ya terserah kau lah. Mau dimasukkan ke neraka saya silahkan. Saya emang udah nyerah aja. Kata Allah, dikarenakan kamu banyak amal baiknya, maka seluruh amal burukmu terhapus. Nah ini diantara iya. Ada yang masuk surga, tapi melalui proses neraka dulu. Kenapa? Dia beriman, iman. Dia Islam, Islam. Tapi banyak meninggalkan kewajiban dan banyak melanggar yang diharamkan. Banyak hak-hak manusia yang ia ambil. Banyak bohong, banyak ingkar janji. Tidak lagi menjadi orang amanah, ya. Sholat juga semaunya, puasa juga semaunya. Kadang-kadang dia itu mabok, minuman keras, pernah membunuh, berzina, makan barang riba. Tapi tetap dia punya iman. Tidak mungkin dia kecuali masuk surga. Pada akhirnya yang masuk, yang tidak mungkin masuk surga itu diantaranya surat An-Nisa ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Innallah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi ada orang yang masuk nerakanya hanya sementara. Siapa dia? Yang hidupnya banyak dosa tapi tetap bawa iman. Nah kalau yang tiga langgeng nih. Pertama orang yang tidak bertuhan, namanya kafir, komunis, tidak bertuhan itu. Ya. Makanya kalau mereka sudah tidak bertuhan, tidak lagi menganggap manusia itu sebagai manusia. Perlu dibunuh, dibunuh. Tidak lagi menganggap binatang haram itu haram. Tidak lagi menganggap duit haram itu jadi haram. Nabi nggak bisa.
Dan di Indonesia, di dunia ini Allah siapkan semua orang komunis. Orang komunis, diantaranya di Rusia dulu, sekarang di Cina, ya banyak itu komunis, bahkan disebut negara komunis. Itu tak bertuhan, saudara, tidak percaya. Yang nomor ketiga adalah munafik akidah. Sebab munafik itu ada dua, munafik amal, munafik akidah. Kalau munafik akidah siapa sih? Yaitu orang yang mengaku muslim, mengaku beriman, tapi iman dan keislamannya oleh Allah dibatalkan, tidak diakui karena memang salah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebahagian manusia ada yang berkata, amanna billahi wa bil yaumil akhir, aku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimumin, dia tidak beriman. Kalau munafiknya tidak sampai akidah, hanya pakai amal, itu tetap dia beriman. Yang ketiga adalah orang musyrik. Siapa orang musyrik? Dia itu percaya sama Allah, tapi plus percaya sama berhala. Baik berhala itu dari batu, kan ada, dari kayu. Dulu kan Abi waktu khuruj di Bali, ya khuruj di Bali 10 hari, itu ada aneh. Jadi begitu pagi-pagi jalan-jalan nih sama ahbab di sana, itu lihat beberapa ibu-ibu naik ke mana, ke ini, ke depan patung arca, itu bawa telur, bawa apa, bawa daging ayam, bawa nasi kuning, masih ngebul tuh disuguhin. Baru dia berdoa, doanya juga begini nih, nah, baru dikepretin sama air. Saya bilang, Pak, itu lagi apa? Itu lagi nyuguhin Tuhan, takut malam enggak makan. Gitu ya. Jadi itu saudara yang disebut orang musyrik. Percaya sama Allah tapi plus percaya sama orang lain, atau sama apa Tuhan yang lain, disebut asnam atau arca. Hadirin sekalian, jadi orang yang qobliyah asar istiqomah itu insya Allah lulus tanpa masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Kenapa sih sampai seperti itu? Jawabannya hadis yang nomor keempat terakhir. Jika orang muslim selalu sholat, melaksanakan sholat qobliyah asar 4 rakaat, itu berjalan di permukaan bumi, selalu Allah ampuni dosanya. Salah satu syarat orang masuk surga tanpa disiksa dulu adalah orang yang bersih dosanya. Ya, bersih dosanya. Bersih dosa itu kenapa? Pertama, karena kita pernah berbuat dosa, ada yang dengan bertobat setobat-tobatnya, sehingga terjadi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, surat At-Tahrim. Tubu ilallahi taubatan nasuha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana
bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Jadi penghapusan dosa itu diantaranya pertama adalah dengan kita banyak beristighfar dan banyak bertobat. Dan istighfar itu tidak terbatas, Pak. Mau berapa saja. Kalau dalam zikir la ilaha illallah silahkan. Bahkan ada yang sampai istighfar sampai 20.000. Ada lagi penghapusan dosa dengan amal baik kita. Ya. Dengan ada hadisnya. Ya Masya Allah. Ada hadisnya wattabi sayyatal hasanata tamhwa. Dan kalau kau sudah berbuat buruk, ikuti dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Secara otomatis itu. Secara otomatis. Bahkan hadis mengatakan dosa dari subuh sampai zuhur insya Allah akan terhapus dengan sholat sunat zuhur kita dan sholat zuhur kita. Dosa dari apa? Dari zuhur ke asar akan terhapus dengan sholat asar. Dosa asar ke maghrib akan, dan seterusnya. Itu secara otomatis, saudara. Maka makin banyak amal kebaikan seseorang, makin banyak taatnya seseorang, makin banyak ibadah seseorang, makin terhapus dosanya. Itu nomor satu. Nomor kedua, ada lagi penghapusan dosa karena kita dapat musibah dan kita sabar dan ikhlas. Dapat penyakit, dapat musibah, ya, dan segala macam, bahkan dapat rahmat. Alladzina ija asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi sakit itu sebetulnya kalau kita terima dengan ikhlas, terima dengan sabar, terima dengan yakin, itu otomatis menjadi penghapus dosa. Musibah jadi penghapus dosa. Kehilangan menjadi penghapus dosa secara otomatis, asal kuncinya yakin ini dari Allah akibat perbuatan saya, sabar, tabah dan tahan uji, serta ikhlas dan tawakal berserah diri kepada Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, nggak mungkin orang masuk surga kecuali orang tersebut sudah bersih dosanya. Di antara yang bisa membersihkan dosa adalah sholat qobliyah asar 4 rakaat. Alhamdulillah, insyaallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.